Oke, assalamualaikum. Selamat siang Bu Muli dan selamat siang untuk Waalaikumsalam, bisa aja dan teman-teman. dan selamat siang juga untuk yang nonton podcast ini ya. Oke, jadi ini adalah podcast dari PSTI 2019 dan 2018. Nah, di sini kita kali ini akan berbicara tentang kode etik guru di Indonesia. Gitu. Mungkin nah di sini kita punya bintang tamu spesial nih ya, guest star. Di sini ada Bu Muli Sunarti. Yeay. Halo. Halo Bu Halonya Muli. kayak artis dong, halo gitu. Selamat siang nih, waktu-waktunya tidur siang ya. Biasanya kalau anak-anak, tapi kalau udah dewasa kayaknya jam segini masih belum ngantuk ya. Perkenalkan, nama saya Muli Sunarti. Mereka biasa memanggil saya Muli. Dan karena pekerjaan saya, titel ibu itu tidak pernah hilang ya, melekat. Jadi saya biasa dipanggil Ibu Muli. Saya bekerja di SDN Duren Sawit 01 sebagai guru kelas 5 yang tahun ajaran ini diadakan program AKM yang pertama atau perdana ya. Saya menyebut diri saya sebagai sanguin interpersonal independen karena saya suka banget sama yang namanya performa, terus berhubungan antar ketemu sama orang-orang, sama jiwa saya terbuka ya gitu. Cerita yang menarik tentang saya karena saya sanguin, yang senang banget sama yang namanya panggung sama performance ya. Saya pernah loh menjuarai juara 1 tingkat DKI senam PGRI sama juara 1 tingkat Jakarta Timur paduan suara. Agak narsis tipis-tipis ya, nggak apa-apa ya. Keren Bu Muli. Di sekolah saya juga menjadi kandidat, salah satu kandidat tim kreatif dari event-event dan skenario pembelajaran. Dan alhamdulillah loh, sekolah kami sekolah yang menjadi incaran bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di lingkungan Duren Sawit. Itu aja sih perkenalan dari saya. Terus saya punya quote nih buat teman-teman. Quote saya yaitu kolaborasi is akselerasi. Jadi kalau menurut saya kerjasama itu adalah percepatan kita untuk mencapai kesuksesan. Oke, sekian perkenalan dari saya, teman-teman. Aku maunya teman-teman aja ya, nggak adik-adik penolak tua. Oke Bu, siap. Keren banget nih dari tadi perkenalannya. Apa ya? Jadi kita bisa lihat gitu di sini tuh Bu Muli sebagai guru udah jadi role model banget buat guru sesama guru maupun murid-muridnya gitu. Nah, terus tadi aku juga setuju nih tentang kolaborasi itu adalah apa? Akselerasi. Ya, adalah akselerasi. Acceleration lah kalau bahasa Inggrisnya ya, akselerasi ya. Ya, ya jadi aku juga pernah mendengar ya dari seorang yang bilang kalau kenapa kita mesti berkompetisi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi untuk menuju kepada tujuan yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita relate ya, Bu. Sama, kita satu passion ya. Aku sampai merinding loh asli. Aja aku dengar kamu bilang sama kita tidak berkompetisi, aku langsung merinding. Serasa aku tuh satu passion sama kamu. Aku agak tersanjung. Oke. Jadi kali ini kan topik kita itu adalah mengenai kode etik guru ya di Indonesia. Nah, sebagai guru di Indonesia sendiri, idealnya untuk guru profesional kita itu bertugas untuk mendidik, mengarahkan, mengajar, dan tentunya juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak didik kita. Nah, dalam mencapai dan bertugas, kita juga harus memiliki prinsip gitu ya, berpegang pada prinsip pendidikan di Indonesia gitu, yaitu Ingarso, Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, guru di Indonesia juga kita semua udah ketahui gitu, kita bertanggung jawab atas karakternya siswa juga akhlaknya siswa gitu. Maka dari sini kita bisa simpulkan kalau
peranan guru ini tuh penting ya sebagai role modelnya siswa gitu. Otomatis kita juga harus memiliki teladan gitu, maksudnya karakter kita juga harus dijaga gitu depan siswa maupun depan masyarakat. Nah, makanya dari sini muncullah kode etik guru di Indonesia yang menjadi standar guru-guru untuk berperilaku dan menerapkan norma-norma yang ada. Kita langsung ke pertanyaan nomor 1 nih. Kan kode etik itu aku udah pernah baca ya, kode etik ini tuh ada banyak gitu ya, ada bagian-bagiannya, juga ada pasal-pasalnya. Untuk dihafal secara menyeluruh oleh guru-guru tuh mungkin kayaknya nggak semua guru bisa hafal gitu ya, Bu. Tapi untuk memahami mungkin bisa gitu ya. Untuk dipahami secara mendetail guru-guru bisa gitu dan menerapkannya. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih guru ini tuh perlu untuk memahami kode etik gitu. Jadi esensi apa yang sebenarnya guru tuh bisa menjadi alasan guru untuk menerapkan kode etik ini. Boleh, Bu, silakan. Coba diulangin lagi, Miss Lucy. Jadi alasan esensialnya ya, kenapa guru harus memiliki kode etik ini gitu, benar ya kesimpulannya ya? Ya, harus memahami. Gimana? Coba kurang agak putus-putus yang terakhirnya suaranya. Ya, jadi esensi kenapa sih gitu guru di Indonesia ini tuh harus memahami dan memiliki kode etik ini gitu. Iya gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus ya, Miss Lucy. Sebenarnya sih, Miss Ajeng, sebenarnya sih waktu lagi saya kemarin dapat undangan dari Miss Ajeng, mahasiswa Presiden University dari teman-teman ini, saya sebenarnya agak sedikit wow bahasannya kode etik gitu. Saya ngerasa saya masih belum perfect ya kalau untuk penerapannya, tapi yang jelas saya selalu berusaha untuk jadi yang terbaik gitu, intinya gitu. Terus seberapa esensial ya, kenapa tuh guru harus paham tentang kode etik guru? Sebenarnya kalau setiap profesi etik yang ada profesi ini kode etik ini dibuat agar apa? Agar si profesionalnya itu dia punya high value gitu. Intinya gitu, high value-nya di publik, oke? Yes. Betul, seperti diskusi saya setuju. Secara definitif saya tidak akan menjelaskan secara definitif gitu tentang macam-macam atau macam-macam kode etik guru gitu. Tapi intinya aja benar tadi yang ada 3, Ingarso Singtulodo, Ingarso Mangunkarso, terus Ingarso Sungtulodo, Nadia Mangunkarso, sama Tuturi Handayani gitu ya. Ada 3. Nah, semua itu value itu ketiga-tiganya kode etik itu yang ada di situ itu kan semuanya dari dalam kita. Sekarang gini, kalau menurut saya kita renungkan aja ya, setiap nilai itu apakah nilai itu hanya terpusat kepada outputnya saja? Tentu jawabannya tidak ya, karena nilai itu ada menyangkut 3 aspek. Pertama output, yang kedua output sama intern kita, lalu yang ketiga itu adalah public atau branded kita gitu. Nah, si low atau high-nya seorang guru itu tergantung dari kesuksesan kita melaksanakan kode etik guru. Ya. Jadi high atau low-nya guru di mata siswa atau di mata masyarakat tergantung dia melaksanakan kode etik guru tersebut gitu. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan kode etiknya, tentu nilai kita akan berkurang. Kita misalnya dari outputnya kita oke, dari skenario pembelajarannya oke, cara mengajar kita oke, kita mengikuti juknis, mengikuti perkembangan digital, tapi sementara pemahaman kode etik kita atau pelaksanaan kode etik kita kurang, tentunya branded kita atau nilai kita di mata masyarakat akan berkurang, ya kan? Nilai kita pun juga jadi akan berkurang. Nah,
Jadi kalau misalnya nilai kita ini berkurang, maka itu juga akan berpengaruh kepada image kita terhadap orang, sehingga yang akhirnya nanti kita akan jauh dari kesuksesan gitu. Jadi itu kenapa yang mesti dipahami sebagai bahan renungan aja gini deh. Pernah kan kamu tahu tentang yang BTS yang paket McD itu kan kemarin kan sempat jadi viral banget ya kan, sempat jadi viral banget. Kenapa? Karena di situ dia coba sekarang deh kalau kita pikirin outputnya apa? Outputnya cuma nugget doang ya kan, ibaratnya nugget berapa buah gitu kan, berapa biji kan. Nah udah gitu cuman sama kayak apa sih, kayak tulisan printan warna ungu sama saus gitu, bahkan orang sampai mau beli sampai harga 500.000, coba bayangin. Kenapa gitu? Bukan dari si output yang dia hasilin, bukan, tapi dia lebih menjalin ke emosionalnya dia, emosional antara si BTS sama si ARMY ya kan, sehingga si ARMY itu merasa terpanggil gitu. Kalau si ARMY itu punya chemistry yang kuat sama si BTS, nah si perusahaan McD berharap dagangannya, produknya dia juga mempunyai chemistry sama si ARMY. Akhirnya bener kan, kepanggil gitu, dia pakai cara yang itu gitu. Padahal sebenarnya outputnya biasa aja, tapi karena si inputnya ini gitu. Nah, begitupun kita juga. Walaupun output kita bagus, tapi ternyata kita tidak memahami kode etik kita, maka dari situ image kita akan kurang. Nah, image kita kurang atau nilai tingginya patokannya dari mana? Dari branded tadi di mata masyarakat. Ya, iya, branded tadi di mata masyarakat gitu. Jadi dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah kita bisa menyebut kalau kode etik ini tuh sebagai personal branding-nya guru, sebagai guru gitu? Iya, benar banget, personal branding-nya guru. Ada nih dari orang bijak mengatakan, dari Jim Rohn mengatakan, kita tidak dibayar dengan sesuai waktu kerja kita, melainkan kita dibayar sesuai dengan nilai yang ada pada diri kita. Jadi bukan masalah si banyaknya waktu, tapi lebih ke kualitasnya. Jadi kuantitas itu nggak begitu penting, melainkan kualitas diri kita sendiri. Gitu. Iya. Iya sih. Kuantitas ya gitu. Kita itu mengabdi gitu untuk generasi yang akan datang gitu. Jadinya kualitas tentu sangat penting gitu. Nah, terus gimana sih sebenarnya seharusnya kode etik ini berjalan beriringan dengan guru-guru ini gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya jadi gimana seharusnya tuh kode etik ini tuh dijalankan oleh guru? Gitu kan mungkin guru-guru juga kadang kan kita sebagai pribadi gitu ya, sebagai individu manusia, kita punya hal-hal lain yang emang kita pengen gitu untuk dilakukan, tapi sebagai guru ada kode etik nih gitu, kita gimana sih harus menjalankannya gitu? Oh gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan itu sebenarnya Miss Ajeng udah bagus. Kenapa aku bilang? Karena Miss Ajeng berarti sudah ingin menaikkan kualifikasi dirinya. Itu udah bagus banget pertanyaannya buat teman-teman mahasiswa juga. Kenapa? Kalau misalnya kita bilang ya udah suka syukur, enggak ya udah, ini sebenarnya pernyataan yang benar-benar harus dihindari, atau ya udah inilah aku apa adanya. Justru kalau menurut saya ketika kita mengatakan itu aku ini apa adanya gitu, itu berarti kita masih ke bawah ego. Kita belum bisa menekan ego kita. Mungkin lebih ditegasin lagi, teman-teman ini mahasiswa ini kan ibaratnya guru muda ya, masih ingin berekspresi tapi tetap dalam menjalankan kode etik guru gimana nih gitu ya. Boleh silakan berekspresi, silakan mencoba sesuatu, tapi yang jelas harus siap mental ketika kita dikritik. Intinya gitu. Jadi kita harus siap mental ketika kita dikritik. Kenapa? Kalau menurut aku berekspresi aja, karena apa? Kalau menurut aku tuh
seperti yang aku bilang, kalau kita tuh nggak salah tuh kita tuh nggak seru gitu ya. Mistake are okay-able gitu. Jadi menurut aku kesalahan itu oke juga loh, kesalahan itu juga boleh loh, kesalahan itu juga boleh. Jadi mistake or okay-able gitu. Jadi menurut aku mistake or okay-able. Jadi nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Yang penting not continuous. Yang penting kesalahannya tidak berlanjut. Nah, pelaksanaan si kode etik itu ringan atau berat kembali lagi ke kita. Kalau kita melakukan itu hanya sebagai pembuktian, kalau kita itu guru yang baik, itu akan terasa berat. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai high quality teacher, itu akan terasa ringan gitu. Jadi menurut aku gitu, nggak apa-apa mencoba. Ibaratnya kita harus siap mental menerima kritikan dan jangan takut salah. Kalau menurut aku lebih baik kita salah, tapi kita pernah mencoba daripada kita nggak salah dan kita nggak mencoba. Nah, tapi dengan catatan kesalahan itu harus dipelajari, depend dari kesalahan kita tuh apa, polanya apa, terus diperbaiki. Sebagai contoh sih, misalnya kalau ada orang, 3 orang aja ngasih masukan kamu dengan hal yang sama, berarti ada yang salah di diri kamu dan segera diperbaiki gitu. Intinya jangan takut sama salah, karena setiap orang pasti ada salah gitu. Itu aja, Jeng, diskusi dan teman-teman. Berarti mungkin bisa dibilang kalau adanya kode etik tuh sebenarnya enggak apa ya, nggak membatasi pergerakan kita sebagai individu manusia gitu ya, Bu? Ya, betul. Betul. Iya, tapi dari situ ya muncul pertanyaan lagi gitu, bukan di kode etik itu kan ada detailnya gitu ya, pasal-pasalnya gitu. Nah, itu juga bagian-bagiannya tuh kayak gimana kita harus berperilaku depan murid, gimana harus berperilaku depan masyarakat, ataupun depan ruang publik gitu. Nah, untuk menurut aku sendiri dari situ tuh apa ya, ada apa ya, detail kode etik ini tuh kayak mengekang gitu loh, Bu. Maksudnya kita tuh seakan-akan udah di set gitu, udah di setting, kita tuh harus jadi kayak gini gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah Ibu merasa kalau kode etik ini tuh sebenarnya mengekang nggak sih, dan bagaimana caranya melepaskan mindset itu dari teman-teman mahasiswa lain gitu? Gitu. Jadi awkward ya, mungkin kamu jadi ngerasa awkward, jadi canggung gitu, jadi takut mau ngapa-ngapain gitu ya. Sebenarnya lebih kayak gitu ya, lebih takut berekspresi, terus gimana ngelepasin beban supaya ngerasa nggak awkward, supaya kamu bebas berekspresi gimana. Yang pertama sih kalau menurut aku sih belief ya, kepercayaan gitu. Coba deh teman-teman, kita change the way you see everything, kita coba rubah cara kita lihat, coba kita rubah cara berpikir. Itu pertama kepercayaan. Kalau misalnya kepercayaan kita ngerasa terkekang, pasti kita akan ngerasa terkekang. Tapi kalau misalnya kita ngebebasin, kita independen, itu nggak akan ngerasa tertekan. Dan kalau menurut aku sebenarnya kode-kode etik guru yang kamu bilang banyak pasalnya, yang di depan guru, yang di depan teman-teman guru, yang di depan murid, yang di depan masyarakat. Kalau menurut aku itu sebenarnya kode etik guru tuh hampir mirip-mirip sama kode-kode etik pegawai, kemudian PNS lah ya tentunya gitu. Karena kan dia masih banget kita pakai yang namanya, karena kita ini Indonesia masih banget pakai tata krama kesopanan orang timur ya, lebih kayak gitu sih. Nah, kalau menurut aku sih pertama itu tadi belief-nya tadi dirubah gitu, dan kita siap dan menerima kritikan. Dan kalau misalnya ada kritikan, kita validasi lagi apakah kritikan itu memang membangun untuk membuat diri kita menjadi lebih baik atau tidak gitu. Kayak sebenarnya sih contoh aja ya, pernah tuh ada satu teman instruktur nasional juga gitu. Terus aku juga sebenarnya awalnya tuh nggak pernah tahu tentang kehidupan di luar sebelum
sebelum membuka media sosial, begitu aku lihat dia bebas berekspresi, dia bernyanyi, kemudian dia bikin vlog olahraga, nggak apa-apa, tapi masih dalam batasan normal. Dan menurut aku kode etik guru itu sebenarnya nggak jauh beda dengan norma kesopanan masyarakat yang udah ada sama norma agama, itu nggak jauh. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu. Tinggal tadi kita rubah mindset kita rubah belief kita rubah kepercayaan kita. Yang penting tadi dipegangnya. Kalau emang kamu agak ribet ngafalinnya tadi yang Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, sama Tuturi Handayani. Udah itu aja. Kalau di depan kita memberi contoh gitu, jangan asal ngomong-ngomong doang gitu. Nah, ini mah yang berat sama seperti saya jadi pembicara seperti ini nih. Jangan cuma cuap-cuap doang kan, ibaratnya harus emang benar-benar kita laksanakan itu sebenarnya yang berat jadi pembicara. Kalau kayak mengajar SD, saya rasa hampir semua orang yang sudah menduduki bangku SMA pasti sudah mengerti ya tentang pembahasan pembahasan materi di SD. Tapi mungkin yang berat itu cara penyampaian, dan satu lagi yaitu diri kita ini sudah benar sesuai dengan apa yang kita bicarakan nggak? Kadang-kadang apa yang kita bicarakan malah yang kita langgar. Tapi balik lagi, kita ini manusia gitu. Jangan takut salah gitu. Itu aja. Jadi kalau misalnya emang ada orang yang kok guru kok begini sih gitu, nah, kita validasi kira-kira ini benar atau tidak. Kalau misalnya emang enggak, ya sudah diabaikan saja gitu, daripada bikin jadi toksik kan. Ayo, nanti kalau misalnya toksik kamu jadi nggak enjoy ngajarnya gitu. Jadi kalau emang udah divalidasi ternyata memang itu benar, baru gitu. Dulu saya juga pernah sama tuh ngerasa gini, kok apa ya yang salah gitu. Terus setelah mencari ternyata saya tahu kesalahan saya di sini. Tapi kesalahan itu sebenarnya bukan spesifik karena saya guru, dan memang itu sebenarnya cara kita untuk relation gitu aja sih sebenarnya kayak gitu. Terus pernah juga dikritik, ibu tuh belum move on, dia bilang gitu. Ibu tuh belum move on, coba deh ibu move on gitu. Coba terima gitu. Dari situ saya langsung mikir, oh iya ya benar gitu. Jadi kalau emang yang benar ya terima. Kalau ada yang bilang, kok ngajarnya gitu sih kayak main-main berisik di kelas gitu. Terus saya pikir lagi loh, belajar kan memang gini, nggak mesti diam. Berarti saya tolak kritikan itu. Jadi tergantung kritikannya yang seperti apa. Kalau kritikannya itu memang nggak sesuai, setelah kamu validasi sudah tinggalkan saja gitu. Yang penting tadi tolong buat teman-teman mahasiswa dan adik-adik dirubah belief kita, dirubah kepercayaan kita bahwa sebenarnya kode etik kita itu sebenarnya sesuai dengan manusia yang ideal aja, bukan hanya guru tapi semua gitu. Iya, mungkin adanya mindset seperti itu gitu ya bagi kami calon-calon guru gitu, mungkin karena secara konsep ini kita belum mengimplementasikan seluruhnya gitu. Iya, kalau misalnya mungkin udah diimplementasikan, mungkin bisa kita juga ya udah gitu seperti air mengalir gitu. Iya benar-benar begitu. Iya, sebenarnya saya juga sama. Dulu saya juga jadi mahasiswa juga gitu, kayak takut salah begini. Terus saya pikir ya sudahlah apa adanya, tapi tetap dengan frame-frame, tapi tetap dengan batasan-batasan. Tetap kita itu ada batasan gitu. Di agama kita punya batasan, di norma kesopanan kita punya batasan. Gitu yang jelas. Kode etik guru itu sebenarnya lebih ke kesopanan negara timur Indonesia, terus kemudian ke norma agama, lebih ke banyak norma-norma dijadikan satu. Dan saya rasa itulah yang membuat kita semakin bernilai di mata masyarakat. Makanya kan kalau ada kata guru gitu kan, mereka jadi lebih sopan, lebih mungkin lebih ngelihatnya lebih segan gitu. Maksudnya segan tuh kayak apa sih, enggak yang berani melakukan hal-hal yang macam-macam karena tahu dia guru. Bahkan mungkin karena saya lumayan agak ngajar ya, udah lama ngajar gitu, jadi kalau ketemu gini, ibu pasti guru ya, ketahuan dari cara bicaranya gitu. Kadang begitu juga sih sebenarnya sih, kalau pas lagi main-main kayak gini enggak, tapi kalau udah ngomong serius kayaknya guru ya gitu, ketahuan. Jadi kayak kebawa di alam bawah sadar. Nah tadi sekarang tanemin di bawah alam sadarnya supaya tidak merasa terkekang, yaitu tadi kalau normanya itu adalah untuk memperbaiki diri kita.
Walaupun belum sempurna nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menjadi lebih baik, gitu, better. Gitu Oke, aja, Miss Lucy. uh, jadi dengan adanya kode etik ini tuh apa ya? Masyarakat juga bisa lebih mudah ya mengenal identitas kita gitu, Bu. Iya, iya, betul, 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 betul. Betul, betul. Iya. Bener loh, sekarang aja saya kadang-kadang gini, kalau misalnya apa ya, kayak lampu merah gitu ya, di jalan gitu. Terus udah gitu mau ngelewatin batas lampu merah, gue mikir, aduh takut ada anak murid yang lihat nih, salah kan karena kan kita sebagai contoh gitu. Tapi memang begitu, kalau setiap orang selalu melanggar, tidak ada contoh, terus lalu siapa yang mau ditiru? Ya anggap aja guru itu adalah sebagai panduan untuk ditiru, itu aja. Dan kita adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa aku bilang terpilih? Karena sebenarnya sesuatu itu diciptakan enggak yang cuman kebetulan. Pasti sebenarnya ada maksudnya atau ada qadarullah di situ ya kalau misalnya menurut Islam begitu, sehingga kamu terpilih menjadi guru dan kuliah di sini gitu, teman-teman. Ini nggak ada yang namanya kebetulan ya, Bu. Iya benar, nggak ada yang ada kebetulan. Nah, oke, jadi tadi ya berarti guru juga harus memiliki boundaries gitu atau batasan tingkah laku gitu ya di dimanapun berada gitu. Nah, Iya betul. terus sebagai guru milenial nih ya Ibu di zaman abad 21, terus gimana sih menurut Ibu tentang sosial media sendiri gitu? Dan apakah Ibu membantu dalam media sosial ini tuh membantu dalam pembelajaran gitu untuk Ibu? Dan apakah Ibu juga menggunakan sosial media sebagai sarana mungkin untuk pembelajaran kepada anak didik? Iya, bener Miss Lucy, pertanyaannya pas banget nih. Sebenarnya saya pengen jelasin juga buat ke teman-teman, ini juga sebagai renungan kita juga ya tentang media sosial gitu. Memang sebenarnya zaman itu ini emang ada hikmahnya juga sih di pandemi, gimana di era digital 4.0 gitu, di era global gini yang serba digitalisasi gitu kan, penggunaan alat elektronik berbasis internet, kemudian kayak aplikasi-aplikasi online, terus di luar pembelajaran gitu kan. Ini tuh pandemi ini memaksa kita gitu. Sebenarnya memaksa kita. Coba kalau misalnya enggak, mungkin saya juga nggak begitu tahu nih tentang Zoom nih ya gitu, nggak tahu tentang Zoom atau aplikasi yang lain gitu. Jadi ini pandemi ini memaksa kita menyesuaikan diri mengikuti di era zamannya 4.0. Dan emang kelebihan apa sih negara-negara lain gitu, dia selalu berusaha untuk belajar lebih, sedangkan kita mungkin kayak lebih santai. Nah pandemi ini menuntut kita seperti itu. Nah dulu saya juga sempat pernah ansos ya, anti sosial media, hanya menggunakan WhatsApp, saya tidak menggunakan Facebook dan yang lain-lain gitu. Begitu saya pandemi, saya baru tuh buka-buka. Kenapa? Sebenarnya saya agak khawatir kalau media sosial membuat saya jadi lupa waktu dan yang lain-lain sebagainya gitu ya. Jadi sempat agak takut, kita lupa waktu, terus udah gitu takut juga kita nggak bisa berhubungan baik sama teman gitu. Karena dulu pemikiran saya tuh kalau misalnya teman nambah nih, kayaknya nanti saya takut ada masalah. Jadi pemikiran tuh dulu masih sempat agak closet aja ya, agak tertutup gitu. Nah sekarang ini yang baru agak terbuka, terus akhirnya ini juga gara-gara pandemi nih hikmahnya gitu. Terus akhirnya saya ngeliat media sosial, ternyata di media sosial itu emang banyak banget ilmu yang kita dapat. Kalau kita nggak buka sosial media, mungkin saya juga nggak pernah tahu tentang ilmu-ilmu baru, terus ilmu-ilmu mahasiswa juga yang ini saya juga nggak tahu. Dan kayak di Instagram, aplikasi Facebook, atau mungkin apa yang sekarang kayak Google Classroom, itu saya pakai untuk pembelajaran gitu. Terus saya juga agak prihatin ya, kayak TikTok gitu kan. Saya prihatin waktu itu saya pernah nonton film dokumenter. Nah ini yang bikin saya juga jadi takut sama buka sosial media tuh. Saya pernah nonton film dokumenter tentang sosial dilema. Di situ dikasih tahu ya, sosial dilema di situ kan dikasih tahu ya kalau misalnya berita hoax itu 3 kali lebih cepat penyebarannya
dibanding berita yang sebenarnya, sehingga ini yang suka menimbulkan chaos di negara-negara gitu, di negara-negara lain gitu. Jadi saya sempat takut gara-gara itu gitu. Tapi begitu saya sering-sering pandemi, kebanyakan buka-buka WhatsApp atau media sosial gitu, kok saya jadi ngelihat anak-anak cenderung suka banget ya sama kayak aplikasi TikTok, terus kayak game online gitu. Saya sempat mikir gini, karena anak itu passionnya itu di TikTok, terus di game online, menari, nyanyi gitu. Kenapa sih saya nggak ikut masuk pembelajaran ke situ gitu? Karena kan sesuai dengan sabda Nabi ya, didiklah anak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kan, jadi kalau misalnya kita pakai cara yang anti banget sama media sosial, terus saya langsung berpikir gini, wah saya kayaknya nggak bisa diam aja nih, saya harus buka media sosial nih, saya pengen lihat gitu. Saya pengen mendalami jiwa anak, kenapa sih kok dia suka ini gitu. Terus ingin mengalihkan juga supaya gabutnya itu terarah. Karena kalau saya lihat juga di curhatan-curhatan media sosialnya itu sebenarnya lebih banyak galaunya, apalagi usia-usia yang saya ajar nih, kelas 4, 5, 6, tingkat stresnya itu udah mulai, karena dia remaja gitu. Jadi saya tuh suka love-lovein, itu mereka udah seneng banget loh. Gitu. Itu emang udah kebutuhannya dia gitu. Cuma ya tadi kita batasin penggunaan media sosial itu untuk tidak membicarakan hal-hal yang kira-kira sedang panas ya, sedang booming gitu. Saya nggak berani. Terus tetap ada validasi juga untuk kan karena kita sebagai guru ini sebenarnya pantas atau enggak, pantas atau tidak gitu. Itu aja sih gitu. Yang paling mendasari saya sih karena saya beragama Islam ya saya pakai nilai agama, norma agama dulu ya kan gitu. Kalau misalnya mungkin yang lain bisa pakai norma kesopanan gitu, itu aja sih. Yang jelas norma-norma itu dipakai plus kode etik guru. Kode etik guru nggak jauh kok dari norma-norma itu gitu. Intinya saya menggunakan media sosial tuh sebenarnya pertama tujuan saya kalau yang di TikTok ingin mengalihkan anak-anak supaya kegiatannya itu lebih bermanfaat gitu. Itu aja. Terus sama ingin menyelami jiwa anak supaya pembelajaran saya agak sesuai dengan passionnya dia, karena ternyata anak-anak itu sebenarnya belajar itu bukan dari isi materinya sih, tapi karena dia suka sama kita dulu pertama kali, balik lagi kan ke nilai lagi kan, dia suka dulu ke kita gitu, baru dia ikutin kita gitu. Mungkin kayak kamu juga ngundang aku, mungkin materi aku sebenarnya masih banyak orang lain yang lebih bagus menyampaikan kan pasti masih ada yang lebih bagus menyampaikan. Tadi kan mungkin teman-teman jadi pede banget ya, mungkin teman-teman suka sama saya, artinya kita memiliki chemistry atau teman-teman lebih mengenal saya duluan gitu. Jadi secara apa sih namanya, nama saya lebih dikenal gitu, nama saya lebih dikenal di kalangan mahasiswa Presiden University, kelasnya Miss Grace, mungkin seperti itu. Itu sebagai contohnya begitu. Gimana penjelasannya, Miss Ajeng? Berarti ya buat Ibu nih sosial media tuh apa ya? Ibu tuh bisa apa ya kayak bisa membawa sisi positifnya gitu. Amin. Dan menerapkan juga. Tapi untuk sebagian orang mungkin dan beberapa guru juga ya, dan sempat viral di berita. Ada guru-guru yang memakai sosial media gitu, terus kayak joget-joget gitu ya. Nah, itu kan mungkin secara kode etik kayak apa ya, kayak kurang pantas gitu. Nah, menurut Ibu sendiri gimana tanggapannya gitu? Gimana ya? Kadang-kadang sih apa sih itu namanya hiburan ya. Kita tuh berhibur juga nggak ada salahnya gitu. Dunia tuh nggak kaku-kaku banget loh ya. Bahkan karena saya sama balik lagi karena saya ini orang Islam kan apa Nabi Muhammad juga sama, dia nggak kaku, dia juga bercanda gitu. Dia juga nggak ya ngomongnya kaku gitu, enggak, tetap ada kayak bercandanya gitu. Sebenarnya kalau menurut saya kalau cuma joget-joget apa sih namanya kayak kepala atau apa, itu balik lagi ke prinsip masing-masing. Kalau emang dia nggak mau ya sudah, yang jelas mungkin joget-jogetnya itu masih sesuai dengan frame norma apa ya sopan santun negara kita gitu. Kayak gerakannya juga jangan yang terlalu gimana ya, gerakannya juga jangan yang terlalu seronok gitu maksud saya gitu. Kalau misalnya cuma sekedar geleng-geleng atau gimana, itu menurut saya sih sesuai dengan prinsip masing-masing itu masih wajar lah gitu menurut saya gitu ya, menurut saya loh, menurut kacamata saya seperti itu gitu. Ada kan
tergantung kita mau ikut yang mana nih. Kita mau ikut yang garis keras kan ibaratnya gitu. Kita mau ikut yang biasa-biasa aja atau kita yang enggak sama sekali ada batasan. Intinya gitu. Nah, kalau misalnya kita ikutin yang garis keras lah ya gitu. Oh ini kan guru kan nggak boleh begini. Sebenarnya sih kalau saya kurang setuju sih. Nggak apa-apa lah hiburan dia apa sih cuma tangan joget itu masih wajar. Tapi kalau untuk yang jogetnya seronok, terus udah gitu pakaiannya yang benar-benar ketat, terus menonjolkan bentuk badannya, nah itulah yang menurut saya agak sedikit nggak etis gitu. Bahkan bukan cuma di guru aja sih, mungkin di kalangan norma kesopanan juga nggak pantas gitu. Kayak waktu itu saya pernah nemuin TikTok ya gitu, jadi ada guru gitu kan, sebenarnya dia udah klarifikasi, udah minta maaf ya. Tadi balik lagi, mungkin dia hilaf ya. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu nih diri kita itu seperti apa besok gitu kan ya. Gue jadi sedih nih jadinya. Jadi kan makanya setiap berdoa itu kan kita kan ya Allah teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi artinya tuh semoga kita tuh selalu berdoa untuk yang lebih baik dan mempertahankan nilai baik kita. Betul nggak? Kan kita nggak pernah tahu orang itu seperti apa. Teman saya juga ada yang tadinya ya taat banget tapi ternyata jadi sekarang malah lebih urakan ada juga gitu. Tapi kalau saya sih mikirnya oh mungkin dia sedang toksik gitu ya menganggapnya. Nah ini buat bagi teman-teman kalau yang mau seperti itu silakan kalau mau mencari hiburan gitu, misalnya kalau cuman kayak bumerang atau tiktokan gerak tangan kaki, yang penting gerakannya itu nggak seronok gitu ya kan, nggak yang benar-benar kayak apa ya, kayak MC Tong Setan. Enggak sih, pokoknya jangan kayak MC Tong Setan lah gitu yang benar-benar menggerakkan semua tubuhnya atau penari ular. Itu sebenarnya itu yang agak-agak kurang etis. Jadi kalau menurut saya itu dibatasin bagian itu gitu. Kalau untuk sekedar fun aja silakan. Nah kalau emang kepengen banget nih gerakan-gerakan yang begitu ya cukup untuk apa sih namanya, untuk konsumsi kita sendiri gitu, atau konsumsi kita sendiri dan teman-teman yang kita ini cuma buat lucu-lucuan silakan, tapi jangan di-publish gitu. Bener kata Miss Grace. Bener kata Miss Grace pernah bilang ada jejak rekam digital ya. Ada malah bahkan perusahaan yang ada seorang ingin melamar pekerjaan gitu. Dia itu melihat dulu, dia minta dulu akun sosialnya dia gitu. Kalaupun dihapus ada rekam jejaknya. Nah, itu yang harus kita lakukan pemikiran sebelum kita posting gitu. Tapi itu aja, bagusnya kode etik ini sebenarnya membuat kita menjadi manusia yang sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan sikap orang dewasa gitu. Itu aja. Iya, benar banget sih, Bu. Dengan adanya kode etik ini juga membuat kita tuh ya untuk menanggapi hal-hal seperti itu ya, membuat kita tuh jangan cuman lihat dari satu kacamata gitu. Jadi lihat juga kacamata orang melihat fenomena seperti itu kayak gimana. Jadi kita kan nggak tahu ya latar belakang orang dan tujuan orang melakukan suatu hal gitu. Jadi mungkin dengan adanya kode etik ini juga sebagai guru kita juga nggak bisa tiba-tiba ngejudge orang juga gitu. Iya benar sih. Kita emang sebenarnya nggak mesti ngejudge orang karena memang pemikiran dia itu beda ya. Ya paling kalau emang kamu ngelihat nggak sesuai, cukup untuk tidak berkomentar aja dan tidak menirunya. Itu sebenarnya udah dewasa banget dan itu udah bijak banget gitu. Sama seperti ketika kita sama teman kita nggak suka nih sama teman kita gitu. Ya cukup, udah jangan sampai mempengaruhi orang lain untuk tidak suka juga gitu. Kita batasinnya sih seperti itu gitu. Dan balik lagi ya, manusia itu kan pasti banyak khilafnya gitu. Manusia itu pasti banyak khilafnya. Jadi itu benar satu acuan supaya kita nggak menjudge orang lain. Dan yang kedua yaitu ya cari teman yang emang satu passion sama kita untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau kata orang kan kita berteman tuh nggak boleh pilih-pilih. Aduh, aku tuh nggak setuju banget. Jadi kalau menurut aku yang namanya teman dekat itu kita harus pilih gitu. Aku setuju banget sama katanya Anggun waktu Anggun posting kalau kita tuh harus memilih-milih teman. Ternyata tuh teman
kemudian buku, terus film gitu. Teman, buku, film, pengalaman itu benar-benar mempengaruhi otak kita di bawah alam sadar. Nah, di bawah alam sadar ya. Jadi makanya itu di bawah alam sadar tuh ketika kita lelah, ketika kita capek, kita masih tetap melakukan itu dengan benar gitu. Itu di bawah alam sadar. Karena itu, karena kita banyak hilafnya, carilah teman yang emang benar-benar satu passion untuk kebaikan gitu. Itu aja. Benar banget sih, Bu. Aku juga ada nih teman aku bilang kalau pengalaman atau aspek empiris itu di kehidupan kita tuh benar-benar apa ya, kayak bisa aja kita ngelakuin hal yang sama karena kita tuh nggak sadar gitu. Cuma karena kita juga pernah waktu itu ngelakuin ini, nggak apa-apa gitu, ya udah kita lakuin lagi gitu. Jadi makanya ya harus dijaga gitu, kayak gitu. Aduh, aku agak deg-degan. Nggak apa-apa, Neves, wajar lah. Biasanya untuk di awal-awal begitu, ini juga sama, ini yang ketiga, tapi untuk podcast saya ini yang pertama. Tapi biasanya gitu dong. Angka kedua, ketiga itu setelah angka 1. Jadi mudah-mudahan ada yang kedua dan ketiga. Tahu nggak sih, Jeng, aku tuh ini sebenarnya renungannya juga aku dari Miss Grace. Kamu termasuk sanguin. Aku tuh emang orangnya sanguin, senang banget panggung. Jadi kalau misalnya kamu lihat postingan di IG aku, itu banyak banget yang aku narsis ya, ibaratnya yang aku nyanyi lah, yang aku pokoknya banyak, karena emang gitu, emang sanguin gitu. Terus tadi kalau menurut hukum fisika nih, Jang, gitu kan, energi itu tidak dapat diciptakan dan energi itu tidak dapat dimusnahkan. Tapi kabar baiknya energi bisa dirubah gitu kan. Karena saya sih sanguin gitu kan, senang panggung gitu kan. Terus kemudian ada beberapa panggung yang saya sudah hindari gitu kan, atas dasar mungkin saya mematuhi norma agama gitu ya. Jadi ya udah, saya merubahnya dengan ya masih batasan-batasan yang ada faedahnya lah gitu, mengurangi gitu. Jadi dirubah gitu. Misalnya kamu senangnya apa nih? Terus kira-kira nggak bisa dalam kondisi itu bisa kamu rubah walaupun sesuai dengan passion kamu, tanpa merubah itu, cuman caranya aja, depend patternnya aja yang beda gitu, polanya aja yang beda gitu. Iya benar Bu. Terus aku juga tadi setuju nih tentang kita ya gitu, nggak boleh ngejudge orang gitu. Karena aku ada satu ustadz yang bilang kalau misalnya kamu tuh nggak setuju sama suatu hal, setidaknya kamu jangan mencaci hal itu gitu. Iya. Jadi ya udah diam aja gitu. Iya benar. Karena pasti di sana ada alasan-alasan ya, Jeng ya. Iya benar banget. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, menurut pandangan Ibu sebagai seorang guru, terus juga Ibu juga ibu rumah tangga gitu ya, apakah adanya pedoman kode etik ini tuh ada membuat menjadi penghambat gitu nggak sih buat kegiatan sehari-hari atau misalnya pribadi Ibu secara personal gitu? Gimana ya? Justru nih saya semakin lama itu kayak semakin mulai menjiwai kode etik guru gitu. Itu juga sebenarnya kayak gimana sih ya? Kayak nggak disadarin karena lingkungan, kayak gimana sih berjalan begitu aja. Terus kalau untuk keluarga saya sih justru malah ini tuh bukan sebagai gangguan sih atau sebagai ngerasa penghalang atau gimana, justru karena saya guru ya, jadi saya punya bekal untuk mendidik anak saya gitu. Di saat mereka yang di luar guru mencari-cari tahu tentang bagaimana cara menjadi ibu yang baik gitu. Dan saya sudah mengetahui ilmunya terlebih dahulu di kuliah, ibaratnya gitu, di kampus dulu pada saat kita menerima materi tentang psikologi, tentang karakteristik anak, sebenarnya begitu. Jadi dikala mereka itu menikah atau punya anak baru mencari itu, sedangkan kita kan sudah lebih tahu sebelumnya. Cuma ya gitu, paling beratnya itu kebetulan anak saya jaraknya dekat-dekat, itu yang menjadi berat ya. Kebetulan saya jaraknya dekat-dekat,
itu agak ngerasa bersalahnya seorang ibu adalah ketika kita sibuk lalu kita mempunyai sedikit waktu untuk anak-anak gitu. Cuman balik lagi sih, saya masih tetap bersyukur karena apa? Karena pekerjaan saya ini masih sejalur dengan apa sih namanya, peran saya sebagai ibu rumah tangga itu sejalan, sehingga saya nggak bertolak belakang, nggak mesti belajar ilmu baru lagi gitu. Tapi tetap masih ada beberapa yang masih belum dijalanin, kayak misalnya ada kesalahan anak saya yang suka teriak, jadi tuh kalau ngomong tuh nggak bisa pelan, kenceng mulu. Ya gitu, kadang saya suka ngomel-ngomel sama anak orang, nggak begitu berani sama anak sendiri ngomong, tapi saya pikir lagi ya, oh ya mungkin karena kurang gerak, dia nggak bisa berekspresi. Biasanya kan kalau sebelum pandemi kan dia lari di luar kan, teriak-teriak gitu, begitu di dalam dia nggak teriak gitu. Ada loh sekolah namanya tuh kalau nggak salah sekolah SD Pilar Indonesia, dia ada ruangannya itu khusus buat teriak-teriak. Jadi kalau misalnya anak-anak yang di situ lagi main gitu, terus dia mau emosi gitu, di situ ada satu ruangan khusus, itu dia yang teriak gitu, dia ngeluarin toksiknya gitu. Kalau menurut aku keren loh, di situ dia udah mengeluarkan toksiknya dia, racunnya dia, emosionalnya dia, sehingga dia bisa healing, dia bisa terobati dan kembali lagi happiness lagi gitu. Itu keren. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya nggak ngerasa terganggu karena apa? Karena sejalan, paling di masalah di waktu, dan pandemi ini saya bersyukur kenapa saya bisa bekerja sambil mengawasi anak, walaupun memang jadi lebih capek. Udah pasti lebih capek jadinya. Kenapa pastinya lebih capek? Karena biasanya saya ngajar anak-anak murid aja, sekarang saya ngajar murid-murid plus anak saya juga di SD, jadi kan merasa berat gitu. Terus dari jam 3 tuh saya udah bangun, udah nyiapin skenario pembelajaran buat besok gitu. Walaupun kadang saya cuma ada yang copy paste, ada yang saya bikin. Tapi karena saya tadi ngelihat kode etik guru, saya tahu tanggung jawab saya nggak mau hanya nerima cuannya aja gitu kan, pasti. Saya hanya mau nerima cuannya doang, cuap-cuap, tapi saya nggak ada realisasi konkretnya gitu. Jadi saya bikin skenario pembelajaran, kadang-kadang saya bikin video pembelajaran gitu. Jadi tetap ada apa mungkin polanya saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang penting saya ada polanya, saya bikin video itu nggak copy paste gitu. Itu pun aja saya copy paste aja itu udah jam 3 saya udah pikirin besok apa ya, dari jam 3 subuh gitu. Habisnya pagi-pagi udah harus siap kan lewat video kan. Cuma enaknya gitu, fleksibel. Fleksibel tuh artinya gini, jam 9 pagi saya masih bisa ngerjain anak tugas atau masih bisa sambil masak. Cuman itu dia, kita harus mau begadang gitu ya kalau pandemi gitu. Jadi bersyukur banget lah kamu di guru tuh udah sejalan banget sama namanya peran kamu sebagai ibu rumah tangga. Keren banget Ibu keren banget. Alhamdulillah, jadi malu. Lagi dong dipujinya kasih ketagihan. Kamu tahu nggak? Sebenarnya pujian itu trigger loh. Ada orang yang senang dipuji sama orang yang nggak senang dipuji gitu. Bukan nggak senang. Ada orang yang dipuji biasa aja, sama dipuji senang. Saya termasuk orang yang sama kayak, sebenarnya saya trigger saya kata-kata, jadi saya suka banget sama kata-kata. Jadi kalau misalnya ketika saya sedih banget gitu kan, saya ngerasa mungkin dikritik tadi kan. Kadang kita dipuji siap, tapi begitu dikritik kita nggak siap nerima gitu. Jadi ketika kita sedih nih, toksik atau ada masalah atau ada yang kritik, kita balik lagi memori, kita lihat lagi, kita ingat-ingat lagi pujian-pujian apa dan effort-effort apa yang udah kita lakuin yang brilian di mata orang, itu ngebantu banget. Gitu. Mantap banget. Oh, gitu. Berarti Bu, berarti secara keseluruhan ya dari jawaban Ibu yang tadi, Ibu merasa kalau dengan taunya Ibu terhadap kode etik ini dan juga profesi Ibu sebagai guru ini tuh menjadi privilege Ibu juga sebagai madrasatul ulanya Ibu gitu, peran Ibu yang utama yaitu mendidik anak-anak Ibu sendiri gitu ya. Oke, jadi kita udah ada di penghujung pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa pesan Ibu untuk seluruh guru yang mendengar podcast ini
dalam memahami kode etik, juga mengimplementasikannya, dan apa yang harus dilakukan agar guru itu tetap bisa tetap profesional. Kesimpulannya gimana? Gimana? Coba ulangi lagi, Miss. Oke. Jadi bisa nggak diulangi lagi? Ya, pesan Ibu untuk guru-guru di Indonesia yang mendengarkan podcast ini dalam memahami kode etik, juga mengimplementasikannya, dan bagaimana seharusnya guru-guru itu bisa tetap menjadi seorang guru yang profesional. Okay. Untuk menjadi nilai yang profesional, yaitu tadi ya, branded kita di pasar itu, kita harus bisa menjadi manusia yang selalu upgrade skill gitu. Kita selalu kualifikasi. Ayo kita mulai dari sekarang gitu. Kita pelajari skill, kita bangun materinya sedalam-dalamnya, kita bangun materi kejiwaan kita bangun materi output kita bangun skill output kita bangun skill intern kita, kejiwaan kita, emosional kita juga bangun skill juga public speaking kita, kemudian digitalisasi kita, pokoknya semua si batang itu, pedoman kita, fondasi kita kuatin gitu, barulah kita out of the box. Jangan sampai kita out of the box tapi sementara fondasi kita terhadap ilmu tersebut kurang. Nah, salah satu ilmu tersebut yaitu adalah kode etik guru. Barulah nanti kita berpikir out of the box gitu. Jadi buat aku sih gitu aja. Jadi untuk memahami kode etik guru, kita bangun semuanya dari mulai kejiwaan kita, dari mulai output kita, semuanya kita bangun yang komponen tentang gimana kita menjadi high quality teacher gitu. Itu aja. Jadi kita bangun fondasinya sekuat-kuatnya, baru kita out of the box, baru kita berpikir lagi yang kreatif lagi. Tapi sebelum kita berpikir kreatif, kita perkuat dulu fondasi kita. Nah, fondasi kita ini adalah di kode etik guru. Itu pesan saya. Welcome the next high value teacher quality. Quotes of the day. Jadi buat aku itu aja. Itu kamu selanjutnya ya, next generation high quality teacher. Amin, amin. Amin banget. Iya loh, bener gitu. Aku senang banget loh, ini sebenarnya dengan kamu seperti ini aja, itu tuh kamu sudah mau jadi guru-guru keren di generasi milenial kita gitu ya. Karena udah pasti kelihatan sih kalau menurut aku tuh aku tuh padukannya emas ya, karena kalau emas itu walaupun kecebur got, walaupun dia kotor, tetap nilainya tuh masih mahal, ya. Tetap ya, nilainya masih mahal. Jadi kejiwaan kamu, kode etik kita ketika kita bernilai, walaupun kamu di mana, walaupun sebenarnya dalam kondisi terdesak, walaupun kamu sakit, tetap kamu menjadi manusia yang bernilai gitu. Sama seperti pedomannya emas gitu. Itu aja pesannya. Jadi perkuat fondasi kita di kode etik guru sebelum kita out of the box, oke? Sebelum kita berekspresi. Itu aja, Miss Ajeng. Keren banget nih Bu. Berarti itu kita mulai dari diri sendiri dulu ya, gitu. Iya betul. Iya benar, emang semuanya dari diri kita sendiri. Sama aja seperti kita mencintai orang lain, kita cintai diri kita dulu. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, gimana kita mau mencintai orang lain? Itu nggak bagus. Sama kayak membahagiakan orang lain. Emang kita bisa bahagiain orang lain gitu. Sementara pada saat itu kita sedang nggak bahagia gitu, atau jiwa kita nggak bahagia, itu nggak bisa kelihatan. Ekspresi itu tidak bisa dibohongin. Jadi kalau kita ada masalah, kita syukurin dulu masalahnya, kita terima, baru kita bisa berekspresi. Itu aja sih, Miss Ajeng. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasinya ya pertanyaan-pertanyaannya gitu, jawabannya. Ya keren banget sih jawaban Ibu tuh udah kayak jawaban secara menyeluruhnya dari hal-hal yang kita tuh curious banget gitu. Penasaran banget sebenarnya tentang hal-hal tentang kode etik ini sebenarnya, Bu. Iya, itu aja. Teman-temannya pokoknya jangan ditinggalin ya. Aku juga kadang-kadang pernah sih punya beberapa, adalah teman lah yang kayak gitu. Aku sih nggak berani untuk underestimate dia, mungkin dia sedang toksik dan pilihan temannya mungkin yang tidak sejalur sama dia sehingga dia ya tergoda atau gimana. Jadi dari sekarang salah satu untuk nguatin fondasi mental kita tuh emang teman berpengaruh banget gitu.
Itu Iya. aja. Benar banget, Bu. Emang kan sekarang tuh kan memang fenomenanya tuh sedang toxic society ya. Jadi society itu emang bisa membawa pengaruh tuh, ada pengaruh toxic dan juga ada pengaruh positif gitu untuk kita. Nah, ya tergantung kitanya juga gitu. Jadi bagaimana kita menanggapi hal tersebut gitu. Jadi intinya balik lagi ke diri kita sendiri nih. Mungkin aku bisa ya menambahkan, aku ada 3M namanya ya, 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini gitu. Iya. Betul. Bagus, Miss Ajeng ya. Jadi kita langsung aja ya action. Iya, Jadi benar. kalau udah ngerasa langsung aja action gitu. 3A, kalau Miss Ajeng 3M, aku 3A. Action. Bisa. Begitu, itu aja. Mudah-mudahan ini kita relation kita kayak ini ya, kayak lip matte yang aku pakai ini long lasting. Iya Bu, amin ya. Oke, mungkin untuk di penghujung sesi, adakah prakata dari Ibu untuk closing statement? Untuk apa? Untuk closing statement-nya. Closing statement-nya apa ya? Tadi kayaknya udah di kesimpulan, udah kehabisan kata. Ini saya sampai speechless nih. Closing-nya ya pokoknya terima kasih banget, thank you ya for opportunity-nya gitu teman-teman gitu, mahasiswa Presiden University yang mau bersedia gitu atau yang dipilihnya saya sebagai pengisi podcast-nya gitu. Mudah-mudahan relation kita long lasting ya, seperti lip matte saya. Nggak mau sebutin merek soalnya nggak dibayar. Kalau dibayar baru saya ikut. Terus kedepannya gitu, semoga setelah ini kita bisa menjadi guru keren di era milenial dengan tetap mempertahankan kode etik gitu. Keren tapi tetap mempertahankan kode etik gitu. Itu aja, keren tetap mempertahankan kode etik. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Ada sponsor nih. Sorry ya, agak sedikit iklan sedikit nih, sponsor. Jadi itu di daerah siapa di sini yang rumahnya dekat-dekat daerah Bintara? Bintara? Nggak tahu nih siapa. Kalau yang ada rumahnya dekat-dekat Bintara Bekasi, ada yang numpang. Kalau ada dekat rumah yang di Bintara Bekasi, di IG ada tuh namanya Yosirani Makeup. Nah itu dia kan pakai make upnya dia Sephora. Kali aja di sini ada yang mau acara-acara, event-event atau yang mau merit, di situ ada paketannya juga. Ini beneran iklan. Terus kalau misalnya kamu foto di situ, kamu bisa tag di situ ada fotografernya keren banget. Misalnya kamu mau buat pembelajaran pakai TikTok, terus mau minta tag sekalian, karena di situ yang kolaborasi adalah suami istri. Ini iklan beneran. Wah ini hidden agenda ini, gawat ini. Ya itu aja sih. Bisa dipotong nggak? Itu aja. Pokoknya tadi ya, itu iklannya dari saya. Kalau untuk tadi kata-katanya, prakatanya itu aja. Menjadi guru keren di era milenial tetap mempertahankan kode etik itu masih bisa. Itu aja pasti bisa ya. Oke Bu, oke mantap banget. Dari aku mungkin ya closing statement-nya. Terima kasih ya sebelumnya, terima kasih banyak pada Ibu Muli yang udah menyempatkan waktunya juga berbagi ilmu gitu sama kita sebagai sama-sama nih kita calon guru dan Ibu sebagai guru, jadi bisa memberikan contoh yang baik untuk kita semua. Terima kasih banget Bu, makasih. Makasih ya. Mohon maaf kalau nggak sesuai ekspektasi, tapi sesuai kan ya sama ekspektasi asli. Keren banget. Sorry ada hidden agendanya nih, titipan. Ya boleh. Gak apa-apa ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi, membantu untuk menyelesaikan tugas di akhirnya, finalnya ya, dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan A ya nilainya ya. Amin A. Dari aku, nice teman-teman. Gimana? Ya, dari aku ada closing statement-nya adalah aku ada cerita dari sebuah buku namanya Secret of Divine Love.
Nah, ceritanya itu di situ ada anak kecil, satu anak kecil dan ada kepompong gitu ya, ada kepompong kupu-kupu. Nah, itu di mana terus sih filmnya, di Netflix bukan? Kepo nih. Ini buku Secret of Divine Love. Oh, buku. Jadi si anak kecil ini tuh lihat kepompong itu, terus kepompongnya tuh emang si kupu-kupunya udah mau keluar gitu ya. Pokoknya kayak susah payah banget. Terus anak kecil ini tuh kayak, aduh kasihan nih gitu ya, kasihan. Yaudah deh aku bantu. Dia ambil gunting, terus ngegunting kepompongnya gitu. Nah ternyata setelah digunting, ternyata dia bukan malah membantu, tapi malah membuat si kupu-kupu tadi nggak bisa terbang. Karena ternyata untuk bisa terbang, dia tuh harus menguatkan sayapnya dulu dengan membuka kepompong itu gitu. Pelajaran yang bisa diambil adalah kita gitu ya sebagai guru itu mungkin kita bisa lihat semuanya tuh apa ya kayak baik gitu ya, tapi mungkin belum tentu baik. Jadi kita tuh harus bisa apa ya, harus bisa memilah dulu gitu ya apa yang baik buat kita. Dan tadi mengenai kode etik, kita juga nggak bisa serta-merta menjudge gitu. Kita kan maunya kayak gini gitu. Mungkin itu sih dari aku. Ya benar, aku setuju banget. Aku mau tambahin lagi tentang kamu karena ngebahas itu kita nggak kelar-kelar nih jadinya nih. Jadi itu banget sama si nurture ya namanya. Apa? Nurture ya. Jadi kayak mengarahkan gitu. Nurture tuh kayak mengarahkan. Jadi SD ini adalah kita nurture. Jadi kita tuh seolah-olah kita itu tidak boleh membantu tapi tanpa memberikan dia kesempatan. Jadi kita itu mengarahkan, membantu seolah-olah dia tumbuh secara alami. Iya. Gitu. Jadi jangan dipaksakan, tapi tetap kita mengarahkan. Jadi kita mengarahkan seolah-olah itu alami. Nah, inilah di SD lah masaknya dia gitu. Di SD-nya itu dia masaknya dia untuk di SD itu dia masaknya kita untuk mengarahkan. Jadi seolah-olah dia itu secara alami, padahal sebenarnya kita yang mengarahkan gitu. Sebenarnya gitu. Terus kalau yang tadi kamu bilang akhirnya anaknya gimana? Lupa. Yang tadi kebaikan. Nah, satu lagi hal yang kamu harus tahu, kebaikan dan keburukan itu selisipan. Yang sama aja kayak paket, pasti ada plus, ada minus. Karena plus minus itu nggak bisa dipisahin. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Dan kebaikan dan keburukan itu sama selisipan, seperti dua mata pisau atau seperti dua mata uang. Gitu. Dan terkadang nggak semua kebenaran itu harus kita ungkap. Benar banget Bu. Aku mau menambahkan juga tadi ya, kita tuh apa sih yang tadi Bu, yang alami ya kita sebagai guru juga kita tuh harus berusaha gitu ya untuk gimana ya, jadi sebagai guru kita tuh nggak alami langsung jadi guru gitu, harus ada usaha dulu untuk bisa sealami itu gitu kelihatannya. Nurture. Iya betul. Iya. Benar. Oke. Nurture gitu. Jadi jadi tuh kayak gimana ya? Kayak politik ya jatuhnya. Jadinya kita tuh tidak membuat gitu loh. Kalau kayak tadi kan dipaksakan membuat ya, kita tidak membuat tapi kita mengarahkan, nurture gitu kan. Ibaratnya gitu. Ini pada zamannya SD bukannya alami. Kalau alami kan takutnya dia malah nggak terarah, nggak ada frame-nya. Jadi kalau misalnya kayak pohon nih, misalnya nih pohon udah numbuh ke arah sini, kita kasih pembatas supaya dia lurus. Jadi kita mengarahkan ketika dia salah, kita benerin gitu. Tapi biarkan saja dia bergeraknya seperti apa gitu. Jadi nurture. Jadi nggak yang selalu langsung kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini. Kalau misalnya kayak begitu, takutnya nanti dia udah besarnya malah jadi kayak robot. Dia jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jadi ini sebenarnya jadi kayak takut-takut untuk bertindak. Sebenarnya ini gue salah nggak sih? Ini salah nggak? Kan Bu Guru nggak bilang. Jadi dia nggak ada ide kreatif kayak robot gitu. Karena apa? Karena tadi kita sudah ibaratnya kasih taunya itu langsung pointers atau kasih taunya itu langsung himbauan. Jadi
kayak pokoknya kamu harus begini ya, harus begini, harus begini. Justru malah itu jadi mematikan kreatif anak. Jadi anak itu jadi nggak natural, nggak alami. Nanti gift-giftnya dia kita nggak tahu gitu. Itu sih emang salah satunya juga kita harus benar-benar nurture itu kita pahami tentang gifted anak gitu, bakat anak sama psikologis anak gitu. Itu Miss Ajeng. Jadi kita sama ya si kupu-kupu tadi ya. Jadi biarkan kita hanya mengarahkan aja. Kalau emang si kepompong tadi itu di tempat yang panas ya kita pindahin aja ke tempat yang adem. Intinya sih begitu maksudnya. Yang penting jangan dipotong itu jangan digunting itu kepompongnya gitu. Nurture gitu. Jadi kalau anak-anak ya jangan langsung kamu harus begini, enggak, kita lihat aja kalau emang salah ya udah kamu jangan gini ya, besok sebaiknya kira-kira seperti apa, tanya lagi pendapatnya dia gimana gitu. Kalau begini harusnya gimana, kita tanya lagi biar dia juga agak critical thinking, jadi enggak textbook gitu, biarin aja dia kreatif menurutnya dia. Kalau dia salah kita tanya lagi, kalau masih salah sebenarnya sih menurut kamu kasih pilihan bagusan gini atau gini ya gitu. Terus kamu kasih sama pros cons-nya gitu. Ini baiknya gini loh, jeleknya gini loh gitu. Gitu. Oke. Iya, Bu, makasih banget, Bu. Sama-sama. Jadi kita udah penutupan tapi balik lagi. Iya. Gitu ya. Di sini ada nggak yang punya TikTok? Banyak sepertinya, Bu ya. Boleh. Nanti Ibu ini ya, apa namanya, promosikan. Kalau nggak apa-apa juga nih, siapa tahu kan dari tarian-tariannya gitu kan malah jadi dapat cuan-cuan kan, walaupun nggak pembelajaran nggak apa, yang penting tadi masih ada frame-frame-nya gitu. Itu aja sih, silakan bebas berekspresi, mau yang begini atau mau gini yang penting masih ya, kalau masih ada goyang-goyangnya nggak masalah. Aku sebenarnya dulu tuh waktu lagi kuliah sempat ikut ini seni tari di unit kegiatan mahasiswanya UKM. Terus gitu. SMA juga sama cheerleaders. Terus waktu Grace juga nari juga sama, kita juga suka nari gitu. Yang masih walaupun gerakannya gitu tetap masih ada batasan lah gitu. Intinya itu aja sih. Mantap. Takut ya? Masih takut nggak berekspresi? Mantap banget. Oke. Masih takut nggak berekspresi? Enggak dong. Oke, thank you. Terima kasih ya sekali lagi kepada Bu Muli atas menyempatkan waktu gitu ya untuk kita. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman boleh didengarkan podcastnya karena ini menarik banget dan juga bisa menambah ilmu kalian gitu. Nah, jangan lupa juga kita saling mendoakan ya, terutama untuk guru-guru kita agar kita juga senantiasa terus-menerus mendapatkan ilmu gitu. Oke, aku tutup podcast kali ini dengan sampai jumpa. Dadah, thank you ya Miss Ajeng, Miss Lucy dan teman-teman. Sukses guru milenial. Bye-bye.